Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib. Apabila seseorang berwudu secara terbalik, misalnya memulai dari kaki lalu kepala, kemudian tangan dan setelah itu wajah, maka basuhan yang berlaku hanya pada bagian wajah saja bila disertai niat. Apabila wudu secara terbalik pada bagian kedua, ketiga dan keempat, maka wudunya sah. Apabila wudu tapi lupa tidak membasuh salah satu bagian wudu, sementara ia tidak tahu bagian mana yang lupa tidak dibasuh, maka harus dimulai dari awal, karena kemungkinan bagian yang lupa tidak dibasuh wajah, dan bila meninggalkan salah satu bagian wajah, maka ia harus membasuh bagian tersebut dan mengulang bagian yang dibasuh setelah wajah. Tapi bila tidak tahu bagian wajah yang mana, maka ia harus mengulangi lagi semuanya. Al-Mawardi, Asy-Syamsi dan lainnya menyatakan bahwa tata tertib bagian yang disunahkan adalah membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur lalu menghirup air ke hidung. Ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu itu disunahkan seperti hal mendahulukan bagian kanan apabila berkumur-kumur didahulukan sebelum membasuh telapak tangan, atau dimasukkan air ke hidung didahulukan sebelum berkumur-kumur, hukumnya sah. B. Menurut pendapat yang kuat, tata tertib wudu adalah syarat tidak sah berkumur-kumur yang didahulukan sebelum membasuh telapak tangan, seperti hal tata tertib dalam rukun-rukun sholat sunnah yang memperbarui wudu disyaratkan, padahal amalan-amalan tersebut sunnah. Kesimpulannya, bagian anggota wudu terbagi tiga, yaitu bagian yang wajib dilakukan secara berurutan, yaitu keempat bagian wudu wajib. B. Tidak wajib dilakukan secara berurutan, yaitu bagian kanan atas bagian kiri. C. Bagian yang disunahkan untuk dilakukan secara berurutan. Ada dua pendapat dalam hal ini, dan pendapat terkuat menyatakan disyaratkan. Qadi Abu Thayyib menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taklik di sela-sela pembahasan tata tertib, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila seseorang beriman kepada Rasulullah SAW sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya tidak sah. Para sahabat menjelaskan ringkasan dan penjabaran Ibnu Haddad gambaran sebagai berikut. Orang junub mengguyur seluruh badannya dengan air kecuali kedua kakinya, kemudian berhadas. Mereka menyatakan hukum hadas berkenaan dengan wajah, tangan dan kepala saja, tidak berkenaan dengan kaki. Karena itu ia wajib membasuh ketiga bagian tersebut secara berurutan, dimulai dari membasuh wajah, tangan, lalu mengusap kepala. Sementara itu ia berhak memilih untuk mengurus kakinya, apakah dibasuh sebelum ketiga bagian wudu itu ataukah setelahnya maupun di sela-selanya, karena pada saat berhadas hukum hadas tidak berkenaan dengan kaki, karena hukum janabat masih terdapat pada kedua kaki yang belum dibasuh itu, tapi berimbas pada ketiga bagian wudu yang telah dibersihkan. Para sahabat berkata, apabila orang junub mengguyur seluruh badannya dengan air kecuali bagian anggota wudu lalu berhadas, maka ia tidak wajib membasuh secara berurutan, tapi cukup dibasuh dengan cara apapun seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Apabila hanya membasuh bagian-bagian wudu saja lalu berhadas, ia wajib membasuh secara berurutan.
Yang kami sebutkan ini adalah pendapat yang kuat dan masyhur yang dipastikan oleh jumhur seperti Qadhi Abu Tayyib, Ibnu As-Sabqah, Al-Baghawi dan beberapa kalangan Imam Al-Haramain. Memukilnya para sahabat dan berkata inilah pendapat yang benar. Ada pendapat yang lain disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad dalam Al-Furuq, putranya Al-Imam Al-Haramain dan Al-Mutawalli. Gambaran pada contoh pertama yang lainnya wajib dilakukan secara berurutan. Pendapat ketika menyatakan kewajiban berurutan gugur pada seluruh bagian wudu dalam menggambarkan contoh pertama penulis Al-Bayan. Juga menyebutkan pendapat ini dalam bab tata cara mandi. Pendapat yang benar adalah yang pertama. Semua itu adalah perincian mazhab bila hadas dan janabat menumpuk menjadi satu. Semua itu adalah perincian mazhab bila hadas dan janabat menumpuk menjadi satu, maka hadas tercakup ke dalam janabat. Apabila kita menyatakan tidak tercakup dalam dan kita wajibkan bagian anggota wudhu harus dibasuh 2 kali karena 2 hadas, maka dalam gambaran contoh pertama wajib hukumnya membasuh kedua kaki sebanyak 2 kali, sekali untuk menghilangkan hadas dan dilakukan setelah membasuh ketiga bagian wudhu. Kemudian sekali lagi untuk menghilangkan janabat bisa dikerjakan kapanpun. Semuanya apabila kita kemukakan sesuai pendapat ketiga, maka tata urutan tidak tercakup tapi tercakup pada bagian lain. Wajib membasuh bagian-bagian wudhu sekali saja, tapi secara berurutan. Berdasarkan pandangan ini wajib hukumnya membasuh kedua kaki sebanyak 1 kali setelah ketiga bagian wudhu. Demikian penjelasan Qadhi Husain dan Al-Baghawi ini. Dan inilah yang nampak. Hanya saja kedua pendapat ini lemah dan perincian mazhab kami menyatakan hadas tercakup dalam janabat. Imam Haramain berkata apabila dikatakan bahwa yang kecil tercakup dalam yang besar bila keduanya masih ada secara utuh, tapi bila yang tersisa dari janabat hanya bagian kaki, kemudian yang bersangkutan berhadas, dalam hal ini wudhu lebih sempurna dari bagian yang belum dimandikan. Kami kemukakan pendapat ini berdasarkan penjelasan Syekh Abu Muhammad yang mewajibkan tata tertib kaki dibasuh di belakangan. Hanya saja yang dikemukakan oleh para sahabat adalah mazhab yang kompeten. Hukum janabah secara garis besar mendominasi dan lebih utama untuk dikaitkan apabila seseorang melupakan hukum janabah dan kedua kakinya dan ia berniat menghilangkan hadas, maka menurut Syekh Abu Ali janabah ini kedua kakinya hilang berdasarkan mazhab karena bagian-bagian hadas tidak ada efek, sehingga kesalahan pada bagian-bagian tersebut tidaklah membahayakan. Pendapat lain untuk menyatakan bahwa janabat tidak hilang karena janabat lebih berat dari hadas. Imam Al-Haramain menyatakan pandangan ini lemah dan palsu. Apabila yang bersangkutan membasuh seluruh badannya kecuali kedua tangan lalu ia berhadas, maka menurut mazhab kami tangannya tidak wajib dibasuh secara berurutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ia boleh membasuh kapanpun. Tata tertib diwajibkan pada wajah, kepala dan kaki. Seperti itu hukumnya bila seseorang tidak membasuh wajah, kepala dan 1/3 bagian. Para sahabat kami berkata masalah ini disebutkan dalam Al-Ma'iyah dan beberapa pendapat. Ada yang menyatakan wudhu tidak diwajibkan membasuh kaki, padahal kaki yang bersangkutan ada dan terbuka tanpa suatu alasan pada keduanya. Dan inilah gambaran seperti yang disebutkan sebelumnya. Menurut pendapat mazhab kami, ada juga yang menyatakan orang berhadas
harus dibersihkan pada bagian anggota wudhunya saja. Pada bagian tersebut aman. Asy-Syairazi berkata dan mengiringkan secara langsung antar bagian wudhu apabila di sela dalam jangka waktu singkat tidaklah membahayakan karena itu tidak bisa dihindari. Tapi apabila di sela dalam jangka waktu lama seukuran air akan mengering di bagian wudhu, maka ada dua pendapat. Satu, disebutkan dalam mazhab lama tidak sah karena wudhu adalah ibadah yang batal oleh hadas. Oleh karena itu, jeda yang ada membatalkan wudhu seperti halnya sholat dalam mazhab baru disebutkan sah karena wudhu adalah ibadah yang tidak batal oleh adanya jeda sebentar. Oleh karena itu, jeda dalam jangka lama juga tidak membatalkan sama seperti pemisahan zakat. Apabila kita dikatakan boleh, permasalahannya apabila yang bersangkutan diharuskan untuk memulai niat, ada dua pendapat dalam hal ini. Satu, harus karena niat terputus karena terlalu lamanya waktu jeda. Dua, tidak memulaikan niat karena jeda tidak memutuskan hukum niat sehingga tidak perlu memulai niat baru. Penjelasannya, ungkaplah penulis ibadah yang batal oleh hadas tidak mencakup haji dan zakat. Ibadah yang tidak batal oleh jeda waktu sebentar tidak mencakup sholat karena sholat batal oleh adanya jeda waktu meski sebentar, seperti halnya batal oleh jeda waktu yang lama. Qadhi Abu Thayyib dalam At-Taqlid menyebutkan memisahkan sholat dengan jeda waktu artinya meninggalkan sholat. Imam Al-Haramain berkata, para imam menyatakan bahwa mengiringi secara langsung antar rukun-rukun tanpa sholat adanya jeda waktu adalah syarat sholat ini hanya terlihat dengan jelas pada saat memperlamakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud secara sengaja dan menyelipkan jeda waktu dalam sholat artinya memperlama rukun sholat yang pendek. Syekh Abu Amr bin Saleh berkata, pemisah dengan jeda waktu yang membatalkan sholat adalah seseorang salam dalam kondisi lupa padahal ia masih kurang 1 rakaat misalnya, kemudian teringat setelah selang waktu lama. Sholat yang dipisah oleh jeda waktu seperti ini batal berdasarkan kesepakatan. Menyebabkan batalnya sholat tidak lain adalah pemisah bagian sholat dengan jeda waktu, karena setelah sholat orang sudah tidak sholat tidak batal bila dipisah oleh jeda waktu singkat. Meski jeda waktu itu tidak tersebut bagian dari sholat, tapi termasuk bagian yang ditolerir seperti hal ditindakan kecil yang ditolerir saat sholat meski tindakan tersebut bukan bagian dari sholat. Ungkapan penulis tidak batal oleh jeda sholat waktu singkat itu tidak berlaku pada azan karena azan batal bila dipisah oleh jeda waktu yang lama. Tidak ada jeda waktu singkat. Jeda sebentar antar anggota wudhu tidak membatalkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Syekh Abu Hamid Al-Mahamili dan lainnya meriwayatkan ijma' mengenai hal ini. Sedangkan jeda dalam jangka lama ada dua pendapat, dan menurut pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan para sahabat tidak membatalkan wudhu. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hal tersebut dalam mazhab baru dan dalil kedua pendapat ini telah disebutkan oleh penulis. Selanjutnya para ahli fikih Irak menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut berlaku baik pemisahan dengan jeda waktu karena adanya uzur dan tidak. Mayoritas ahli fikih kubu Khurasan menyebutkan dua pendapat tentang pemisah dengan jeda waktu tanpa adanya uzur.
Pemisahan karena uzur tidak membatalkan berdasarkan kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat. Inilah yang benar menurut Al-Fawrani, Imam Al-Haramain As-Sarqasi, Al-Ghazali dalam Al-Basit, Qabi Husain Al-Baghawi Al-Mutawalli, dan lain-lain memastikan pendapat Ar-Rafi'. Berkata ini adalah pendapat mayoritas sahabat-sahabat kami. Dimukil dari pendapat Asy-Syafi'i yang menunjukkan hal tersebut. Mas'udi berkata, Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya memperbolehkan pemisah dengan jeda waktu karena adanya uzur bila didahului oleh hadas. Yang bersangkutan lalu wudu dan meneruskan karena taharah lebih utama. Contoh pemisah karena adanya uzur adalah seseorang menghabiskan air lalu pergi untuk mencari lagi, atau takut sesuatu lalu lari dan semacamnya. Apakah lupa termasuk uzur? Tidak ada perbedaan apabila seseorang lupa lalu memperlama rukun-rukun yang pendek saat sholatnya tidak batal. Al-Ghazali berkata perbedaan adalah yang bersangkutan melakukan sholat di seluruh kondisinya, sementara orang yang tidak wudu tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Dan ada 4 pendapat tentang kaidah pemisah dengan jeda waktu lama atau sedikit. Pendapat kuat yang dipastikan oleh penulis dan jumhur menyatakan apabila antara dua bagian wudu dipisahkan oleh jeda waktu yang membuat bagian yang dibasuh mengering meski tidak terlalu lama, berarti jeda lama. Dan apabila tidak seperti itu maka jedanya sebentar lamanya air mengering karena udara terlalu dingin tidak menjadi ukuran, atau karena cepatnya menggiring karena udara terlalu panas, tidak juga pada kondisi orang yang kedinginan atau kepanasan. Pemisahan mengacu pada akhir wudhu yang dilakukan hingga meski seseorang membasuh wajah dan tangannya lalu sibuk dengan hal lain, sesaat itu baru mengusap kepala setelah wajah mengering dan sebelum tangan mengering, berarti pemisahannya sebentar. Apabila yang bersangkutan membasuh 3 kali yang menjadi ukuran adalah basuhan terakhir. Seperti itulah Syekh Abu Hamid Bandiniji dan Al-Hamili, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i dan lainnya menegaskan makna kata-kata itu. Penulis tidak menyebutkan standar normal kondisi yang padahal harusnya disebutkan, sepertinya ditegaskan oleh para sahabat. Apabila seorang berada di luar kondisi normal disamakan dengan kondisi normal, seperti itu juga yang tayamum yang diperkirakan andai ada air. 2. Pendapat kedua menyatakan bahwa pemisah dalam jangka waktu lama adalah yang jedanya terlalu lama, seperti yang disebutkan oleh penulis Al-Bayan. Syekh Abu Hamid menuturkannya dari riwayat gurunya Abu Qasim Ad-Darriki dari pendapat Asy-Syafi'i dalam Al-Imla. Abu Hamid berkata, aku tidak melihatnya dalam Al-Imla. Tidak ada sahabat-sahabat kami lainnya yang meriwayatkannya. 3. Pemisah dengan jeda lama ada atau sebentar mengacu pada kebiasaan. 4. Jeda lama adalah jeda yang kemungkinan selesai wudu dalam waktu tersebut. Keduanya dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Demikian hukum pemisah wudu. Sementara mandi dan tayamum ada 3 pendapat mengenai hal itu. Mandi dan tayamum sama seperti wudu berdasarkan perincian di atas beserta perbedaan pendapat. Inilah yang dipastikan oleh mayoritas para sahabat dalam
seluruh pendapat. Pemisahan yang ada pada mandi dan tayamum sama sekali tidak membatalkan. Mandi sama seperti wudhu, sedangkan tayamum dipastikan batal. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Mawardi dari mayoritas sahabat kami. Apabila kita membolehkan jeda lama di mana niat yang pertama disertakan, lalu yang bersangkutan meneruskan wudhunya dan ia ingat, maka hukum wudhunya sah. Tapi bila airnya mengering dan hilang, wajibkah yang memperbarui wudhu? Dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan oleh penulis dengan dalilnya masing-masing, dan keduanya pendapat ini masyhur. Mana di antara kedua yang lebih kuat? Al-Furaini dan Al-Bagawi menguatkan pendapat yang mewajibkan. Pendapat ini dipastikan oleh Syekh Abu Ahmad, sementara itu mayoritas ahli fikih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak wajib, seperti Abu Ali Bandanijis, Ibnu As-Sabagha, Al-Ghazali, Ar-Ruyani, Syekh Nasr Al-Maqsidi, Asy-Syamsi, penulis Al-Huda, Ar-Rafi'i dan lainnya. Qadi Husain berkata, apabila kita menyatakan wajib memperbarui wudhu, maka yang bersangkutan memperbaruinya dan memulai dari awal berkenaan dengan keabsahan wudhu. Ada dua pendapat berdasarkan pemisah niat atas bagian-bagian wudhu. Kedua pendapat telah disebut di akhir bab niat wudhu. Namun mayoritas ahli fikih tidak menyebutkan pengulangan dari awal ini, sementara bila dijeda dalam waktu singkat karena adanya uzur. Boleh diteruskan tanpa niat. Ada perbedaan antara pemisah karena adanya uzur dengan tidak adanya uzur. Menurut salah satu pendapat, yang memisah karena adanya uzur memiliki hukum penyatuan, sementara pemisah tanpa niat sama seperti meremehkan niatnya. Alam bisa sampai sini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.